Mbak Ayu mainkan dan tantangan terbesar apa yang Mbak Ayu jalani saat memulai memainkan alat musik tersebut. Halo semuanya, selamat datang di Sharing Cerita Podcast, tempat di mana kita ngobrol santai tapi berbobot bahas topik seru seputar musik. Kali ini, perkenalkan nama saya Berliantina Asmi, saya sebagai host. Dan di sini kita akan membahas tentang cerita-cerita, contohnya seperti pengalaman pertama kali belajar main gitar, momen-momen seru lainnya, sampai hal-hal kecil yang bikin kamu jatuh cinta sama musik loh. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial loh yang sangat amat suka sekali dengan musik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Indri Kusmawati, saya sebagai narasumber. Nah, Mbak Ayu, boleh tanya-tanya nggak tentang musik? Boleh dong. Apa sih alat musik yang pertama kali Mbak Ayu mainkan? Dan tantangan terbesar apa yang Mbak Ayu jalani saat memulai memainkan alat musik tersebut? Untuk alat musik yang sering saya mainkan itu alat musik gitar. Karena untuk kalangan alat musik gitar itu banyak banget tuh yang suka ya sama gitar. Iya. Untuk tantangan terbesar saya untuk pertama kali tentunya untuk permainan jari. Kalau untuk gitar itu main jari harus luwes dan nggak kaku. Kalau untuk awal pertama kali jari itu bakal kaku dan nekannya bakalan salah juga, dan menghafal kunci dasar juga butuh waktu beberapa sih. Jadi itu tantangan terbesarnya ya Mbak Ayu? Iya. Kenapa sih memilih gitar loh? Padahal kan banyak loh alat-alat musik lainnya. Soalnya dari dulu saya udah suka tuh sama gitar, karena nggak sengaja lihat om saya main musik sambil main gitar gitu, juga tertarik dari situ. Jadi kayak terinspirasi dari omnya Mbak Ayu ya? Iya. Mbak Ayu, siapa sih pertama kali yang mengajari Mbak Ayu mengajarkan alat musik seperti gitar tadi? Untuk yang mengajari saya pertama kali itu om saya, karena dulu pernah tinggal di tempat om saya sementara, terus lihat nih om saya main gitar kok kelihatannya seru, asik, sama kelihatannya gampang, tapi pas dicoba ternyata susah, dan untuk memainkannya juga harus benar-benar teliti sih, apalagi di kunci dasar. Oh, jadi selama Mbak Ayu belajar memainkan musik itu sambil diajari sama omnya Mbak Ayu sendiri ya? Iya. Tanpa guru atau? Iya, tanpa guru. Untuk pertama kali itu om saya yang main. Terus kapan sih Mbak Ayu mulai menyukai musik? Sejak kapan tuh? Kalau musik udah dari dulu sih saya suka, apalagi dulu pernah nih dengar lagu, gak sengaja kalau saya Boy Junior. dan dari situlah saya tahu, oh ini musiknya alunannya kok asik, terus juga seru. Untuk musik sendiri kan banyak jenisnya, ada yang pop, hip hop, rock, dan juga mellow juga metal. ada. Iya, metal juga ada. Oke, dari situ ya jadi Mbak Ayu mulai menyukai musik ya. Iya. Oke, lanjut. Mau tanya lagi boleh Mbak Ayu? Boleh dong. Gimana sih tempat latihan Mbak Ayu untuk bermain musik dari dulu sampai sekarang nih? Kalau dari dulu saya bermain musik latihannya itu di rumah om saya, karena diajari sama om saya dulu. Setelah itu masuk nih ke SMK, saya ikut eskul musik, dan di sana latihannya pertama kali di perpustakaan. Setelah di perpustakaan itu pindah ke kampus 2 karena direnovasi. Setelah
beberapa bulan, beberapa tahun latihan, ternyata untuk saat ini musik tempatnya pindah lagi nih ke perpustakaan, udah ditata semua. Iya, dari mulai gitar, keyboard, drum, biola juga ada untuk saat ini. Sejak kapan sih Mbak Ayu, dari umur berapa, sejak umur berapa Mbak Ayu menyukai musik? Kalau boleh tahu sih. Sejak umur berapa ya? 15 kayaknya. Berarti baru-baru aja. Berarti umur Mbak Ayu saat ini berapa nih? Umur saya 17 tahun. Oh, 7 tahun, lupa. 2 tahun maksudnya ya. Iya. 2 tahun, baru 2 tahun memainkan musik tersebut. Oke. Mengapa sih Mbak Ayu lebih memilih memainkan alat musik gitar daripada yang lainnya? Kan banyak tuh alat musik lainnya seperti kayak biola, drum, atau piano lah lain-lainnya. Kenapa lebih memilih gitar nih Mbak? Soalnya kalau menurut saya gitar itu gampang buat dimainin, terus juga gampang juga buat dibawa ke mana-mana. Misal kita mau main nih di tempat temen, mau bawa gitar sambil main musik di sana, itu jadinya gampang, mudah buat dibawa kemana-mana. Terus kalau untuk alat musik lain sebenarnya tertarik, cuma untuk mempelajarinya butuh beberapa waktu. Jadi Mbak Ayu memilih alat musik gitar itu ada nggak kayak terinspirasi dari siapa gitu, ada nggak Mbak? Terinspirasi dari om saya sih. Oh, jadi banyaknya lebih dari om. Iya, lebih banyak dari om tahunya. Kayak nggak mau nyoba alat musik lainnya Mbak, kayak drum, apa piano gitu? Kalau piano sempet mau nyoba, tapi untuk penghafalan kunci itu kayaknya banyak sih, jadi lebih milih gitar. Kalau drum juga harus sinkron untuk tangan sama gerakan kaki. Jadi menurutnya Mbak Ayu aja ya, alat musik yang menurut Mbak Ayu gampang itu gitar, Pak? Untuk gitar sih udah terbilang gampang, tapi kalau piano juga mudah buat dimainin. Kalau dulu pernah nggak kayak nyoba main piano atau drum? Drum sih udah pernah nyoba main. Kapan itu Mbak? Pas di eskul. Eskul sekolah? Iya, di eskul sekolah. Nyoba buat main drum, kayak mau nyoba nih main drum, kok kayak seru main drum, bisa ngeluapin emosi gitu kan di drum. Jadi nyoba buat main drum dari awal itu harus nyingkronin tangan sama kaki buat mukul bassnya, terus juga senar itu harus sama sih. Berarti sekarang itu Mbak Ayu masih menggunakan alat musiknya gitar ya? Iya, masih pakai gitar. Oke, bagaimana sih perasaan Mbak Ayu saat pertama kali naik atas panggung nih? Perasaannya naik ke atas panggung ya? Iya. Rasanya bener-bener kayak campur aduk, grogi ada, terus juga kayak gemetar, takut juga kalau misal ada kesalahan saat tampil di pentas seni itu. Semisal kita udah prepare nih dari jauh-jauh hari, ternyata pas tampil di atas panggung ada kesalahan, dan itu buat jadiin evaluasi diri sendiri. Oke, terima kasih Mbak Ayu ya, tadi udah ditanya-tanyain yang tadi dikatakan Mbak Ayu. Semoga jadi manfaat buat kalian semua ya. Oke, sekian obrolan kita hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami, sharing cerita podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.